Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran tentang akuntansi perusahaan jasa bagian kedua. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu perusahaan jasa, kemudian akun-akun yang sering muncul di dalam akuntansi perusahaan jasa, dan juga bagaimana mekanisme debit dan kreditnya. Nah, pada pembahasan video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang yang pertama, memahami bukti-bukti transaksi yang sering digunakan di dalam perusahaan jasa. Yang kedua, bagaimana cara menganalisis transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Dan yang ketiga, bagaimana melakukan tahap pencatatan di dalam jurnal umum. Di dalam siklus akuntansi pada perusahaan jasa ada 3 tahapan. Yang pertama tahap pencatatan, 2 tahap pengiktisaran, dan yang ketiga tahap pelaporan. Nah, kali ini kita akan belajar tahapan yang pertama, yaitu tahap pencatatan akuntansi, di mana ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dan kita pahami. Yang pertama terkait sumber pencatatan, yang kedua analisis bukti transaksi, yang ketiga jurnal umum, dan yang keempat adalah buku besar. Di dalam sumber pencatatan, kalau kita bisa gambarkan bahwa siklus akuntansi pada tahap pencatatan adalah sebagai berikut, yaitu dari sumber pencatatan melalui bukti-bukti transaksi, kita akan mencatatnya di dalam jurnal umum. Setelah itu, kita akan memindahkan atau mempostingnya ke buku besar. Selanjutnya, macam-macam bukti pencatatan. Yang A ada bukti internal dan yang B adalah bukti eksternal. Bukti internal ini biasanya dikeluarkan oleh internal perusahaan. Contohnya adalah ada bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan memo. Sementara bukti eksternal ini bisa jadi dikeluarkan oleh pihak di luar perusahaan, seperti faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, dan cek. Lebih jelasnya kita akan bahas berikut ini. Yang pertama kita akan membahas tentang bukti intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh internal dan dibuat untuk internal perusahaan. Yang termasuk dalam bukti intern adalah sebagai berikut. Yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash. Selanjutnya adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, terutama untuk pembelian secara tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran yang lainnya yang dilakukan secara tunai atau cash. Selanjutnya yaitu memo. Memo adalah bukti pencatatan yang dilakukan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan perusahaan. Contohnya sebagai berikut. Setelah kita bahas tentang bukti intern, kita akan belajar tentang bukti ekstern. Di mana bukti ekstern ini adalah bukti pencatatan transaksi yang berhubungan dengan pihak yang ada di luar perusahaan. Yang pertama contohnya adalah faktur, di mana faktur ini merupakan tanda bukti telah terjadi adanya pembelian atau penjualan secara kredit. Faktur ini dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pihak pembeli. Nah, bagi penjual faktur yang diterima disebut faktur penjualan. Biasanya faktur dibuat rangkap sesuai dengan kebutuhan. Contoh, lembaran pertama untuk pembeli, lembaran kedua untuk penjual, dan lembaran ketiga untuk arsip. Bukti berikutnya yaitu kwitansi.
di mana kwitansi adalah bukti penerimaan telah terjadi penerimaan uang yang diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Pada lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian. Bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar dan bagian kiri yang tertinggal disebut SUS sebagai arsip penerima uang. Berikut contohnya. Setelah itu ada nota. Nota di sini adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota ini dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Dan biasanya nota dibuat dalam bentuk rangkap dua. Satu lembar untuk pembeli dan lembaran kedua untuk penjual. Selanjutnya yaitu nota debit. Merupakan bukti bahwa perusahaan telah mendebit perkiraan langganannya. Disebabkan karena berbagai hal. Nota debit ini diberikan oleh perusahaan kepada langganannya atau kliennya karena barang yang dibeli dikembalikan. Hal ini bisa disebabkan karena adanya kerusakan atau pesanan tidak sesuai, sehingga penjual setuju barangnya diterima kembali atau harganya dikurangi. Selanjutnya adalah nota kredit, di mana nota ini merupakan bukti bahwa perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya yang disebabkan oleh berbagai hal. Nota kredit ini dikirimkan oleh perusahaan kepada langganannya sehubungan bahwa barang yang dijual tidak cocok atau rusak. Untuk itu, penjual setuju dalam penerimaan barangnya. Dan yang terakhir adalah cek. Cek ini adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum di dalam cek tersebut. Nah, pihak-pihak yang berhubungan dalam pengeluaran cek tersebut adalah satu pihak penarik, yaitu pihak yang mengeluarkan dan menandatangani cek tersebut. Yang kedua adalah pihak penerima, yaitu pihak yang menerima pembayaran cek tersebut. Setelah kita belajar dan memahami apa saja bukti-bukti transaksi yang biasanya digunakan di dalam perusahaan jasa, maka kita akan belajar bagaimana menganalisanya. Karena bukti-bukti transaksi tersebut harus dianalisa agar bisa dilakukan pencatatan di dalam jurnal umum. Pada analisa bukti transaksi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bagaimana menentukan perkiraan apa saja yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut. Yang kedua, menentukan pengaruh penambahan dan pengurangan terhadap harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang ketiga, menentukan debit dan kredit dari akun yang bersangkutan. Dan yang keempat adalah menentukan jumlah yang harus didebit atau dikredit. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mempraktikkan secara langsung bagaimana menganalisa transaksi dari bukti transaksi dan kita akan mencatatkannya secara langsung di jurnal umum. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk mempraktekkan analisa transaksi dari bukti-bukti transaksi untuk kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh ya. Ada contoh bukti kas masuk, ada contoh faktur, dan juga ada contoh cek dan kwitansi. Oke, yang pertama kita coba lihat dari bukti kas masuk. Di sini ada bukti terjadinya transaksi ya di PD Hadian diterima dari Bapak Suparman, banyaknya uang Rp150.000. Ditujukan untuk pembayaran penjualan buku tulis sebanyak 10 buah di mana satuannya adalah Rp15.000. Sehingga total yang dibayarkan oleh Bapak Suparman adalah Rp150.000 kepada PD Hadian. Nah, bagaimana menganalisa transaksinya? Di sini terjadi
transaksi tunai ya. Bapak Suparman membayar secara tunai 150.000 kepada PD Hadian. Maka di dalam jurnal umum dari PD Hadian ya, tercatatnya adalah atau dicatatnya adalah ini ya transaksinya. PD Hadian menerima pembayaran ya penjualan buku tulis sebanyak 10 buah di mana harga satuannya adalah Rp15.000. Ya, itu adalah transaksinya. Kemudian dicatatkannya di jurnal umum PD Hadiahnya adalah akun yang muncul karena ini ada masuk ya uangnya, maka di sini kas ya. Yang kita tulis sebisa mungkin debit dulu ya, kas posisinya adalah debit sebesar Rp150.000 dan apa lawannya? Nah, di sini karena di sini adalah perusahaan dagang, maka di sini biasanya akunnya adalah penjualan. Ya. 150.000. Kalau di perusahaan jasa biasanya ini bukan penjualan ya, tapi biasanya dia mendapatkan balas jasa dari pelayanan ya. Biasanya di sini nama akunnya bukan penjualan tapi pendapatan jasa. Oke. Baik, selanjutnya di sini kita lihat ada faktur ya. Faktur di mana yang ditujukan faktur ini kepada Aisyah. Faktur ini dikeluarkan oleh PD Harpan ya. PD Harpan untuk membayar apa? Aisyah membayar 10 kaleng dan juga 10 lembar 10 kaleng cat tembok dan 10 lembar triplek. Harga satuannya untuk cat tembok 15.000, harga tripleknya satuannya adalah 8.000. Total semuanya adalah Rp230.000. Nah, transaksi ini kira-kira transaksi tunai apa transaksi kredit? Biasanya kalau faktur dikeluarkan seperti ini artinya dari pihak kliennya ini ya, ini belum menjual atau pelanggan pihak pembelinya ini belum membayar ya, mohon maaf, membayar ya, sehingga transaksinya di sini adalah biasanya ini adalah disampaikan faktur ya oleh PD Harpan kepada ini pelanggannya bernama Ibu Aisyah untuk pembayaran cat tembok dan triplek ya sebesar berapa? Rp230.000. Nah, oke. Nah, di sini apabila transaksi tersebut dicatatkan di dalam jurnal umum PD Harpan, maka yang terjadi adalah apakah uangnya sudah diterima PD Harpan belum ya, sehingga di sini nantinya akan muncul piutang ya. Piutangnya sebesar Rp230.000, sementara untuk lawannya adalah ini penjualan ya, karena ini perusahaan dagang sebesar Rp230.000. Oke. Baik, selanjutnya kita akan lihat analisa transaksi berikutnya ya dari bukti transaksi yang ada. Di sini ada cek. Nah, ini ada cek yang ditunjukkan untuk PT Indah Serasi ya dari kliennya, yaitu sebesar Rp25 juta ya. Ini transaksinya ini PT Indah Serasi menerima cek pembayaran pendapatan jasa dari pelanggan sebesar Rp25 juta. Maka di dalam jurnal umumnya akun yang akan muncul adalah cek ini adalah bukti transaksi tunai ya, sehingga ketika ceknya itu sudah dicairkan maka uangnya akan masuk ya ke dalam kas PT Indah, sehingga akunnya adalah kasnya bertambah di debit sebesar Rp25 juta. Oke. Kemudian pasangannya adalah pendapatan jasa.
Di manakah pendapatan jasa? Bertambahnya ada di kredit. Oke. Kalau yang atas tadi ini kan perusahaan dagang ya. Sebenarnya kalau ini perusahaan jasa maka judul akunnya bisa pendapatan jasa atau pendapatan yang lain ya, yang memang sesuai dengan tipikal bisnisnya atau usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Oke. Ingat ya, di dalam mekanisme debit kredit ya, ini harus seimbang antara debit dan kredit. Kalau ada yang di debit berarti ada yang di kredit ya. Sebisa mungkin yang kita isi adalah yang debit dulu ya, baru setelah itu yang kredit. Oke, kita lanjutkan sekarang bukti yang terakhir. Contohnya ini ada kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti transaksi tunai atau kredit, ayo. Ya, kwitansi ini adalah transaksi tunai ya, bukti transaksi tunai. Dimana di sini ada penerimaan dari Metrosel ya kepada PT G-Soft. Ya, ini ya, PT G-Soft. Si Metrosel ini membayar angsuran ke-1 dan ke-2 kepada G-Soft Indonesia ya. Total yang dia bayarkan adalah 7 juta rupiah. Nah, bagaimana pencatatannya ya di jurnal umumnya Metrosel, ya, bukan jurnal umumnya G-Soft ya, tapi Metrosel di sini. Maka transaksi yang terjadi adalah Metrosel membayar angsuran ke-1 dan ke-2 ya ke G-Soft Indonesia. Angsuran 1 5 juta, angsuran ke-2 2 juta rupiah. Bagaimana pencatatannya di jurnal umum? Akun yang muncul nanti adalah yang pertama kalau di debit apa? Karena di sini bayar ya, maka yang keluar adalah uang, kasnya berkurang. Kalau kasnya berkurang berarti di kredit. Oke. Sementara ini bayar angsuran utang ya, bisa jadi di sini yang berkurang adalah utang dagangnya. Nah, utang dagang berkurang di kredit, kalau bertambah di debit. Karena si Metrosel membayar angsuran utangnya, maka posisi utang dagangnya akan berkurang. Ya. Kita mau disendirikan boleh 5 juta sendiri, 2 juta boleh, atau mau langsung keduanya juga boleh. Mungkin kalau mau disendirikan misalnya utang dagang ini ya, utang dagang angsuran 1 misal 1 gitu ya. 2 juga boleh ya, atau mau dijadikan 1 juga boleh. Ini tergantung akuntannya ya. Oke. Jangan lupa kalau tidak ada keterangan rupiahnya, maka ini harus ditambahkan di sini ya. Kalau memang mau lebih enak lagi ya, biasanya di sini ada RP, kemudian ditambahkan ribuan gitu ya. Oke, angsuran kedua adalah 2 juta. Kemudian yang berkurang apa? Ini bayarnya tunai, maka kasnya berkurang sebesar 7 juta rupiah. Oke, sama ya. Oke, ini juga sama, 2 juta rupiah. Oke. Demikian pembahasan kali ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.